Turun itu saya buka pintu ambulan, ada suara. Hmm. Suara apa? Tahu nggak? Suara apa dong? Kerandanya goyang. Bukan, Apa? suara bebek. Nah, saya pernah kejadian setelah pengantaran jenazah. Hmm. Itu sepanjang jalan suara keranda goyang terus. Duk, 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 duk. Gila semua. Suara apa ini? Duk, 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 duk. Ada senior saya, dia lebih lama dari saya. Hmm. Dia bilang sama saya, kalau habis ngantar jenazah jangan bawa oleh-oleh. Itu bukan pantangan sebetulnya. Saya awalnya nggak percaya. Emang kenapa? Udah nggak bakal enak. Itu bapak nggak pengen ngopi. Dia pengen sih, udah ke sana, udah tinggalin aja. Dia masih diam aja. Terus saya iseng, Pak, kalau dia pengen ngopi pasti ikut. Saya bilang gitu, udah ikut nanti. Gak perlu banyak basa-basi, langsung aja kita eksekusi karena bintang tamu kita kali ini penuh dengan cerita misteri. Ada Om Jeki Johan, guys. Tepuk tangan dong. Belum salim, Om Jeki. Ya. Oke, teman-teman. Jadi Om Jeki ini udah 10 tahun ke belakang ini profesinya sebagai driver ambulan yang membawa bukan pasien tetapi jenazah. Betul. Paling jauh Om Jeki pernah nganter ke mana? Bang Robi aslinya dari mana? Saya kalau lahir sih di Lampung, Bandar Oh. Lampung. Tapi kalau mama dari Pematang Siantar. Oh, mungkin deket situ, Gimana Om Jeki? Mandailing. Wah, berarti sekitar 23 jam nyetir ya? Ya, Ada nggak? Ada saya lebih. PP itu hampir 1 minggu lah. Oh, PP 1 minggu. Iya, kan satu hari. Iya. Kan saya nggak naik pesawat, naik darat. Iya, Om Jeki. Kalau misalkan naik pesawat itu kan kargo. Itu, Pak. Yang serunya yang kemana? Nah, ini mau yang seru ya. Nah, mau dong. Mau ya? Mau. Itu tanpa sengaja, tanpa saya sadari juga. Jadi setelah pulang pengantaran jenazah itu sekitar jam 2 malam. Di jalan nggak ada masalah. Ya. Saya sendiri pulang, itu biasa ambulan itu saya ditempatkan di tempat seperti biasa, paling pojok, paling sepi. Yang anehnya saya mau turun itu saya buka pintu ambulan, ada suara. Hmm. Suara apa? Tahu nggak? Suara apa dong? Kerandanya goyang. Bukan, Apa? suara bebek. Bebeknya kenapa? Suara bebek. Ada suara seperti bebek ini. Kakak. Saya berpikir bebek itu. Saya bilang, ngapain malam-malam ada bebek di sini? Tempatnya tempat di paling pojok. Tetangga nggak ada yang punya bebek dong. Bukan, justru itu tempatnya paling pojok, jauh ke rumah. Iya. Jauh, istilahnya udah, itu memang paling pojok sekali sih, sepi. Saya iseng, kok ada suara bebek ya? Terus saya cari, apa di kolong ambulan gitu. Karena emang habis ngantar jenazah. Iya. Habis ngantar jenazah kan lumayan ya auranya. Iya, kebayang. Cari lagi, nggak ada. Mutar saya, nggak ada juga. Penasaran saya ke atas. Kok nggak ada ya? Iseng saya. Coba sekali lagi. Nah loh. Saya bilang kok bebek bisa nyaut. Iya. Suruh saya sekali lagi nyaut. Kan nyaut Iya, ya. aneh. Aneh. Lah. Kok bisa nyaut ya? Penasaran juga saya, karena situ ada pohon gede juga. Ini bebek apaan sih, saya bilang. Saya cari lagi, sampai ke pohon itu saya cari. Ternyata memang nggak ada. Nggak ada. Saking saya kesalnya, coba sekali lagi yang kenceng. Sial kan tuh. Saya bahasa saya gitu. Iya. Sial. Wah, apa sih ini? Nah, mulai di situ tuh mulai bisa tebel. Tebel perasaan. Iya. Perasaan tuh tebel. Saya bilang, kok bisa tebal ini? Dulu rambut saya tuh mulai nih. Enggak, semacam gini kita duduk, plafon kan jauh. Iya. Kok perasaan mentong gitu. Saya lihat, kok ini enggak? Kan kita nggak ada plafon, lagian itu di ruang terbuka. Iya. Pohon juga jauh, kok mentong ya. Rupanya mungkin rambut berdiri kali ya. Iya. Karena ya kita namanya manusiawi lah itu. Itu karena kejadiannya mungkin
kita bersentuhan dengan makhluk seperti itu, kemungkinan Ada reaksi. ada. Walaupun kita nggak takut seumpamanya, itu pasti ada. Hmm. Langsung saya iseng lagi. Udah mulai tebal itu. Terus saya mulai lari kemana? Saya bilang, tengah malam gini nggak ada orang. Iya. Yaudah mending saya ini aja iseng lagi. Sekali lagi yang kenceng. Itu sampai kerasa nih kayak muter. Kayak muter. Jadi angin-angin tuh ada. Wih, saya bilang, gila. Tapi saya nggak lihat. Alhamdulillah saya nggak bisa ngelihat. Karena kalau saya bisa ngelihat, itu bahaya. Itu kalau kata orang-orang itu suara apa yang kayak bebek gitu? Nah, dari kecil sampai dewasa, mungkin dibanding yang lain, mungkin saya lebih tua kali ya. Iya. Ya udah, orang nggak apa-apa, saya ngalah dah. Terima aja Lebih dah. tua. Terima aja nasib. Gak apa-apa dah. Nggak apa-apa ya. Jadi dari kecil sampai tua seperti ini. Saya tidak pernah tahu kuntilanak seperti apa, genderuwo seperti apa, pocong seperti apa. Yang tahu pocong itu setelah yang meninggal dikafani itu Kafani pocong. itu pocong, ya. Yang saya tahu itu. Jadi walaupun saya, kalau menurut orang tuh di tempat seram, kadang saya di tempat ringit pun, orang merasa takut, saya enggak. Yang saya lihat, yang nyata aja, tidak pernah melihat langsung. Berarti artinya kalau misalkan nganterin sendirian terus? Enggak juga. Enggak. Kalau kita udah mulai keluar kota, di atas 400 kilo, saya harus punya co-driver. Oke. Faktor kelelahan itu bahaya. Bahaya. Memang supir ambulan itu memang harus punya banyak skill. Banyak kelebihan. Pertama skill, terus mental. Oke. Mental ya. Kadang kan kita lagi enak-enak, tiba-tiba wangi. Ini enak nih wangi. Pak. Wangi. Sering wangi sendiri. Kadang wangi. Yang serunya habis wangi langsung bau. Nah, saya pernah kejadian setelah pengantaran jenazah. Itu sepanjang jalan suara keranda goyang terus. Duk, 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 duk. Gila semua. Suara apa ini? Duk, 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 duk. Wih, kayak suara keranda. Saya penasaran. Karena itu waktu itu sendirian, yang betul-betul full sendiri. Ngantar kemana tuh? Itu masih dalam kota kalau itu. Dalam kota. Ini kadang kita di luar prediksi kalau hal-hal seperti itu. Iya. Kalau sengaja kita, wah ini ke tempat seram, kita langsung direkam sepanjang jalan, malah nggak ada. Oke. Nggak ada. Itu mungkin jaraknya mungkin hampir 20 kilo lah, 20 kiloan. Ya. Langsung, itu kebetulan sih belum nyampe jam 12 malam, sekitar jam 11-an. Saya bilang, suara apa ini? Nah, langsung saya injek rem ke pinggir, gua rekam. Di dashboard saya kan ada itu. Iya. Saya pengen tahu, penampakan kayak apa sih gitu. Gitu. Udah jalan lagi, betul, duk, 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 duk. Goyang tuh kelandanya. Sial, suara apa sih? Coba yang kayak gimana sih yang Coba dong nongol dong gitu ya. Iya. Buat AdSense sih nggak nongol gitu ya Pak? Nggak berani. Nggak berani Tahu mereka. sereman saya kali ya. Terus suara aja, ada. Sampai tempat penyimpan ambulan suara. Yang suka dengan bunga sedap malam siapa sih Pak? Atau Bapak sering mencium sedap malam? Selain Melati. Kalau di sedap malam tempat saya memang ada. Di rumah? Ada. Ah. Kalau jam 12 tuh wangi. Oh, di rumah ini ya? Ada. Istri masih ada Pak? Ada. Yang selalu ganti air istri? Air apa nih? Air dari sedap malam ya? Enggak, saya yang nyiram saya. Bapak sendiri? Oh, patut saya tulis. Nah, sebelum itu aku mau nanya tentang oleh-oleh dulu nih. Oleh-oleh rumah duka. Ya. Ya. Katanya sih kan kalau nggak salah itu pamali, nggak boleh. Tapi ada yang terbawa juga. Gitu ya Pak? Saya bilang nggak ada istilah pantangan pamale ataupun tidak. Cuman saya pernah, ada senior saya, dia lebih lama dari saya. Dia bilang sama saya, kalau habis ngantar jenazah jangan bawa oleh-oleh. Itu bukan pantangan sebetulnya. Saya awalnya nggak percaya. Emang kenapa? Udah jangan, nggak bakal enak. Itu. Contoh oleh-olehnya ini apa sih Pak? Nah, ini Ceritain. Ini tahu serem tahu nggak nih ya? Serem pasti. Ketika itu sekitar jam 11 siang itu ada telepon. Telepon ke saya. Ya kebetulan saya lagi kerja. Saya kan kadang kalau nggak ada kegiatan, karena saya juga punya keahlian
Ya ngelas segala macam dulu juga pernah di karoseri kan. Ya. Ya iseng lah, saya bantu teman, ngelas mobil. Teman saya itu kan tukang cat, saya yang ngelasnya. Jam 11 itu ada telepon, "Bang, ambulan ready." "Ready? Mau kemana?" "Oh ya bang." "Woi," saya bilang, "bisa nggak jam 2?" saya bilang. "Sekarang bang." Kata. "Kok sekarang? Saya tanggung kerja ini. Serba salah ini, tanggung jawab semua saya." Sisi lain saya sudah mewakafkan diri. Ini tanggung jawab juga saya sama orang ini harus selesai. Gimana nih? Yang mana saya pilih ini? Udahlah gini aja. Tunggu sampai jam 2. Jogja kan jauh, saya bilang. Udah yasinin dulu kayak apa. Saya bilang seperti itu. Nanti jam 2 saya ke sana. Nggak bisa sekarang. Ini tanggung saya nggak enak juga, tanggung jawab saya nih. Kerjaan harus selesai nih, Mo. Soalnya besok orang mau ngambil. Udah. Singkat cerita, putus komunikasi. Saya buru-buru kerja. Sampai selesai. Pokoknya jam 2 saya harus ke sana. Jadi ataupun enggak, dia berangkat ataupun enggak, saya harus ke sana. Karena saya udah janji. Saya jam 2 ke sana. Setengah 2 selesai, beres-beres, bawa ambulan. Bawa ambulan langsung, saya ke tempat duka. Lalu nanya, "Oh kok masih rame nih?" Nanya saya, "Ini yang mau ke Jogja bukan?" "Iya Pak." "Udah berangkat belum?" Saya berpikir, dia udah berangkat atau enggak, yang penting janji saya sudah saya laksanakan. Jam 2 saya datang. "Belum Pak, lagi nunggu." "Nunggu saya?" "Iya." "Ya udah naikin." "Pak dikawal ya," katanya. "Mana kendaraannya?" Ada Jogja nggak mungkin pakai motor kan? Ya. Mana mobilnya?" "Berapa mobil?" "3 mobil sih." "Mobilnya mana?" "Udah berangkat Pak." Katanya. Saya bilang bukan ngawal berangkat mah. Saya bilang itu bukan ngawal. "Ya udah nggak apa-apa." "Udah, berapa mobil?" "3 mobil." "Ya udah." Nah, langsung, udah naikin, udah beres, tengah 4 kita jos. Nggak ada masalah tuh Bang Robi. Iya. Ini nggak ada masalah pas kita udah mulai kalau biasanya kalau dulu saya jarang sekali lewat Semarang, lewat Pejagan, lewat selatan. Sebentar lagi mau ke tol Pejagan, saya ngeres dulu. Sambil istirahat mesin, istirahat badan kan harus fit. Ngopi, itu penting. Nah, langsung saya istirahatkan mobil, dinginkan, saya istirahat. Nah, yang di sini, di keluarga ini, "Pak, ayo saya ajak. Ayo, mau ngopi-ngopi dulu, yang makan dulu." Terus katanya, "Ini gimana Pak?" "Gimana apanya?" "Ini ditinggalin." "Ya tinggalin aja sih. Emang kenapa?" "Sendirian. Emang Bapak mau sendiri sini?" Padahal saya kan udah di tempat yang paling pojok, paling sepi. "Emang Pak mau sendirian?" "Ya enggak sih." "Ya udah tinggalin Pak." "Gimana ya?" katanya. "Emang Bapak nggak pengen ngopi?" "Ya pengen sih." "Udah ke sana. Udah tinggalin aja." Dia masih diam aja. Terus saya iseng, "Pak, kalau dia pengen ngopi pasti ikut." Saya bilang gitu. "Udah ikut nanti." Bapak ngomong kayak gitu," katanya. Saya ngomong biasa kok dia kaget. Usia berapa nih Pak itu Pak yang meninggal? Saya nggak tahu usianya ya. Ya mungkin Laki-laki. laki-laki, sekitar 50, 40, 50 lah. Nah, setelah itu kita bentar lagi nih harus isi bensin. Keluarlah saya di daerah Wangon, kalau saya Wangon. Dekat daerah Kebumen itu di Wangon. Inilah ke pom bensin. Saya belum ada komunikasi dengan yang tadi berangkat 3 mobil. Selesai saya ngisi bensin, saya minggir, pesan kopi dulu dah. Biasa kopi. Udah mulai habis, ada telepon tuh dari yang ngantar. "Pak, ini ada telepon. Kita jangan dulu berangkat," katanya. "Maksudnya gimana?" "Mobil yang ngawal kita masih ketinggalan di belakang." "Loh, kok masih ketinggalan di belakang? Dia kan udah berangkat dari tengah 1. Kita bahkan tengah 3, saya bilang. "Kok masih ketinggalan? Aturan kan kita cuma 1 jalur ke sini." Iya.
kok dia nggak ngasih tanda kalau kita melewati. Ya. Iya Pak, tolong ditunggu katanya. Ya udah, nggak apa-apa, tunggu. Ya. Ngerokok lagi. Aduh, saya bilang ini, kopi udah mulai habis, nunggu jenuh lagi. Mending nambah lagi kopi lah. Pas nambah, saya ngelihat di depan ini, depan pom bensin itu ada 3 mobil. Lampu hajarnya nyala semua. Akhirnya Itu ada mobil gitu. saya ngomong sama yang tadi ngasih tahu ke saya, Pak itu bukan yang ngawal kita, karena saya nggak tahu. Dia udah berangkat kan? Iya itu katanya. Langsung dia jalan ke depan, saya nggak tahu lah ngobrol apa. Gak lama dia datang lagi ke saya, Pak, dia pengen sekarang Pak. Udah kalau berangkat aja. Pengen sekarang Pak, tadi juga ninggalin kita, ntar nggak mau bulanmu ke salib, dia bilang. Benar. Udah mau bulannya ke salib. Jadi suruh berangkat aja, dia bilang. Ini tanggung saya ntar nyusul. Nah, singkat cerita dia berangkat. Tengah jam kemudian kita berangkat juga nyusul. Mungkin dari situ sekitar 10 apa 20 kilo ya. Itu tiba-tiba kendaraan tuh pada macet. Astagfirullah, ada apa ini? Saya bilang ini ada apa ini kok macet amat? Nah, gitu. Pak, kereta lewat katanya. Oh, kereta lewat. Akhirnya nggak lama ada telepon tuh. Telepon dari mobil 3 tadi. Jadi singkat cerita komunikasi itu mereka, saya nggak tahu komunikasinya apa, yang jelas dia di depan, kita di belakang. Tuh, saya di depan, kata yang mobil 3 itu, saya di depannya, di depan pintu. Oh berarti kita di belakang. Ya nyusul lah. Tiba-tiba pintu kereta mau naik itu ada ambulan putih. Kebetulan waktu itu ambulansnya merah. Putih langsung nyalip di depan saya. Saya agak emosi juga itu. Astagfirullahaladzim, ini orang ngapain ini? Ngeribetin aja. Saya tadinya mau marah, lama-lama saya ternyata dia tuh bukannya mau nyalip, mau ngawal. Ambulan putih mau ngawal. Akhirnya dia tuh pasang sirine, kasih tanda, kita suruh ikut. Kita kan tahu tandanya. Dia ikut di belakang dia terus dari mulai macet sampai lengang. Nah mulai lengang, saya kan ada koridor nih. Saya nengok ini ambulan ini bantu kita nih. Nanti kita ucapin terima kasih ya, biasanya kan cuma jempol. Pas lihat lagi ke depan, ambulan putih itu nggak ada. Padahal jalan lurus Bang Robi. Kita melihat dari 100 sampai 300, 500 meter itu pasti kelihatan. Ini di depan kita nengok ini nggak ada tuh ambulan putih. Saya belum curiga kalau itu ambulan yang aneh gitu. Kok nggak ada? Saya nanya ke driver ini, tadi itu ambulan putih mana? Dia juga baru sadar. Oh iya Bang, nggak ada katanya. Iya kemana, kan kita cuma nengok ini doang, dia bilang. Di belakang juga sama kan lihat ada ambulan putih. Kebetulan mereka juga nggak ngeliat. Ini kemana ya? Iya nggak ada, itu kemana ya? Saya masih logis aja pikiran. Coba lu kiri kanan lihat. Gua kanan, lu kiri. Ya saya sambil nyetir, saya kanan. Coba ada nggak? Ternyata memang nggak ada. Ambulan itu nggak ada. Saya belum curiga juga itu. Kalau itu ambulan yang aneh. Setelah ini Bang Robi, setelah itu lewat, kita lancar dah. Jam 1 itu kita nyampe, 1 malam. Saya nanya lagi ke rumah duka itu, kok karena saya lihat itu belum ada kendaraan yang 3 itu. Yang 3 mobil belum ada. Saya kira saya ketinggalan jauh. Ketinggalan lagi. Tapi saya langsung nanya, Pak, ini tadi kendaraan yang 3 ditaruh di mana? Ih, belum ada kendaraan, Pak. Belum ada kendaraan katanya. Belum ada kendaraan, Pak. Ini baru ambulan doang yang nyampe. Dia kan di depan kita. Satu arah loh, Bang Robi, itu belum nggak ada jalan lain. Kebayang. Nggak ada jalan lain. Waduh, kok nggak ada ya? Langsung kita tawarin, ngopi, ngetes segala macam, bahkan tawarin tempat tidur. Saya bilang, nggak. Kalau kita nggak nginep, paling ya istirahat dulu, ngopi, feeling pulang ya langsung pulang. Nginep aja dulu, udah malam. Emang kita biasa malam. Malam itu nyaman. Ya, ini aja kalau memang kita lagi ngobrol,
Piring pulang, saya harus pulang. Gitu. Karena piring itu ibarat firasat, Bang Robi. Ya, ya. Firasat adalah apa? Pertanda. Pelita hati. Pelita hati. Jadi firasat itu pelita hati. Oke. Jadi itu dia memberikan gambaran ke kita. Ini hati-hati, gitu. Ya. Hati-hati. Jadi firasat itu pelita hati. Jadi akan memberikan penerangan ke kita. Kalau memang kita ragu, lebih baik kita tunda dulu. Paham. Seperti itu. Jadi setelah itu ada 1 jam, saya lihat dari kejauhan, ada 3 mobil baru datang nih. Lampunya kan kelihatan, kalau jam 1 malam. Ini kayaknya ini mobilnya. Ya benar, mobil itu. Tiba-tiba nyamperin ke saya tuh supir. Emang lewat mana, Pak? Lewat mana gimana? Tadi katanya situ di depan pintu kereta, kita di belakang. Ya iya. Emang lewat mana? Ya lewat situ. Kok nggak ngelewatin katanya? Nggak ngelewatin gimana? Nggak mungkin lah. Nggak ngelewatin, saya bilang. Pasti ngelewatin jalan cuma ini-ininya. Cuma satu jalur itu. Nggak ada, Pak. Nggak mungkin, saya bilang. Nggak masuk logika. Di situ lihat nggak ambulan putih? Ada apa tuh? Ya itu ambulan putih ngawal saya bilang. Ambulan putih saya di belakang. Nggak ada ambulan situ katanya, ambulan putih doang yang ada katanya. Jadi ambulan saya malah nggak kelihatan. Kan? Ambulan putih ada, dia bilang. Ambulan putih emang kenceng aja katanya. Tapi ambulan itu nggak ada. Padahal saya di belakang, paling 10 meter itu. Beneran saya bilang. Iya, dia bilang. Cuman ambulan putih doang yang ada. Saya kira yang di belakangnya, saya bilang. Tetap dia nggak, emang lihatnya ambulan putih, emang kita di belakangnya. Ya. 3 mobil itu penuh, Bang Robin. Orangnya penuh. Ya. Nggak ada yang ngelihat ambulan saya. Adanya ngelihat ambulan yang ngawal saya itu. Saya bilang, apa bener ya? Malah Bapak nggak ngeliat yang putih. Nah, di itu Ngeliat? Nggak hilang. Mungkin kalau orang itu hilang lah. Ya. Jadi nggak ada aja. Nah dia malah ngelihat ambulan putih doang. Di ambulan saya nggak ada. Kan aneh. Ya. Saya bilang, apa bener ya? Apa mungkin yang saya pernah searching di Google itu, di daerah sana itu ada kejadian ambulan hantu ada. Apa mungkin ini kali? Kayak gini ya. Kemungkinan ya, ini. ya, yang di Grogol. Nggak mungkin, nggak mungkin kita cuma lihat kayak gini, langsung dilihat ke depan nggak ada. Ya. Saya bahasanya nggak hilang karena saya belum curiga. Nggak mungkin nih, pasti di pinggir. Ternyata memang nggak ada. Kiri kanan nggak ada. Sepanjang jalan itu. Bahkan itu saya yakinnya orang yang awal itu juga nggak ngelihat ambulan saya, malah ngelihat ambulan putih. Kan kebalik. Aturan ambulan saya yang kelihatan. Iya. Kebalik. Nah, singkat cerita nih, kembali ke pertanyaan tadi lama kan. Iya. Yang tadi oleh-olehnya adalah. Nah, lama saya bilang kalau nggak di seperti ini nggak nyambung. Nah, setelah itu kan kebetulan co-driver saya neneknya orang Kebumen. Kan kita dari Yoga. Iya. Ke Kebumen. Dia bilang seperti ini, Bang kita mampir yuk. Di mana tempat nenek saya di Kebumen. Ya. Jadi dia bilang, ya udah, saya bilang sekalian kita istirahat, saya bilang kan, melelah juga nih. Nah, singkat cerita, kita datang ke sana, disambut lah sama neneknya. Sambut, disaji, macam-macam, dikasih makan, suruh dikasih tempat tidur lah. Akhirnya kan saya bingung juga itu. Kok driver saya pulas, saya nggak mau tidur. Saya malah pulasan tidur di ambulan padahal kalau saya. Kata orang sana malah enak kalau saya nyaman di ambulan tidur. Bener, nyaman. Saya paling senang itu tidur di ambulan. Jadi nggak bisa tidur saya. Singkat cerita pagi dah. Kalau driver saya masih pulas. Karena saya nggak ada temen ngobrol, saya iseng jalan nih keluar pagi di tempat neneknya itu ke arah belakang. Ternyata di belakang itu ada kali, kali bening kalinya. Jadi saya mandi lah di situ. Mandi, kayak enak bener. Saya bilang kalau Tangerang kayak gini, waduh mantap benar nih, bening Bang Robi airnya. Orang ikan aja kelihatan, Wah. ikan kelihatan. Ih gila, mantap saya bilang ini.
Pulanglah saya ke rumah neneknya koordinator saya. Saya langsung lihat ambulan. Loh, saya bilang, "Kok neneknya tuh udah bawa pete, bawa makanan, dimasukin ke ambulan sama koordinator saya. Saya bilang, ini kenapa dia bawa ini? Nggak tahu tuh nenek tuh maksa katanya, maksa nenek katanya. Iya. Aduh, lu kenapa dibawa sih? Saya bilang. Saya masih ingat teman saya yang cerita itu, Bang Robi. Iya. Ya udah, singkat cerita udah dimasukin, kita berangkat pamit, nggak masalah tuh, di jalan nggak ada kendala apa-apa. Habis maghrib tuh datang ke rumah. Akhirnya sama koordinator saya dikasih juga bentuk pete, kue-kue. Karena biasa kalau datang dari mana-mana kita kan suka lapar ya. Ngemil dulu saya nih kuenya itu. Saya cobain. Kok nggak ada rasa nih kue enak, kok bisa nggak ada rasa, pe aja anyep. Anyep nggak ada rasa. Nggak ada rasa yang lain, anyep juga. Saya inget, apa bener ini teman saya bilang, nggak ada rasa Bang Robi. Jadi kayak nggak ada sari gitu. Iya. Nah, udahlah saya makan aja karena ada pete nih, saya dikasih lumayan kan. Kalau beli di warung tuh berapa duit itu gede banyak gitu. Wah, montok-montok saya bilang nih petenya. Udah nafsu makan, mau makan sama pete. Dibuka tuh, dibuka, isinya apa? Ulet sama teh ulet. Nggak mungkin kan semua, buka lagi terus. Itu semua Bang Robi. Ulet sama teh ulet isinya. Nggak ada yang kemakan. Nah itu, saya ingat teman saya bilang, jangan bawa oleh-oleh. Kalau lu mau makan minum di tempat itu, di tempat lu singgah, dosa sepuasnya. Kalau boleh oleh katanya nggak bagus. Seperti itu. Mungkin saya berpikir masih berpikir logis. Tapi saya pernah orang bilang suka bawa oleh, tapi saya ngalamin kayak gini. Apa mungkin kejadian di saya aja? Tapi teman saya mengatakan seperti itu terjadi di saya. Kan aneh juga. Nah semenjak kejadian itu emang saya nggak pernah bawa oleh-oleh. Bukan pantangan Bang Robi. Bukan suatu pantangan itu. Jadi oleh-oleh itu ya nggak perlu bawa oleh, kita cukup makan minum. Kalaupun memang terpaksa kita dikasih makanan segala macam, biasanya seperti itu, suka ngasih gitu banyak. Saya nggak bakal bawa ke rumah. Di mana tempat ngisi terakhir pom bensin itu saya bagikan. Gitu, dibagikan. Malah itu lebih bermanfaat menurut saya. Buat orang banyak. Iya, itu kan tukang yang istilahnya yang tukang sapu, tukang pom bensin kita bagikan. Apa berapapun saya kasih. Jadi kita malah tambah happy. Iya, kalau berbagi ya Pak. Malah happy. Jadi di mana ada suatu kepuasan tersendiri. Nah, pertanyaan aku, ambulans yang Bapak sering bawa itu sekarang terparkir di mana? Nah, ambulans yang mana dulu nih? Oh, yang merah? Yang merah saya sudah nggak bawa. Oh, kalau yang biasa punya warga, yang tadi dari sekarang dari Paguyuban ada. Paguyuban? Karena di situ, di masjid itu ada rumah sakit. Swasta terbesar, kita boleh parkir di situ, parkir di sana. Terus kalau untuk umum, saya ada punya teman yang memang siap untuk memberikan kalau saya butuh ambulans siap menyediakan buat saya. Tapi aku pribadi sih kalau misalkan sering berdiri atau misalkan terparkir di sebelah ambulans gitu ya, bawaannya deg-degan teman-teman, takut ada nyasar aja gitu masuk ke mobilku, apalagi ada keranda mayat di dalamnya. Ngebayangin aku takut, Bapak bawa kemana-mana ya. Bapak nggak mau nyari yang lain Pak gitu Pak? Maksudnya apa? Jangan bawa ambulans gitu. Justru bawa pesawat. Saya nyaman, saya bilang. Di ambulans tuh nyaman. Sekarang nih Bang Robi, taruh Bang Robi nyediakan unit ke saya seumpama. Iya. Nah Bang Jaki, bawa tuh. Saya Fortuner nih, satu Fortuner, satu ambulans. Saya nggak bakal milih Fortuner. Milihnya ambulan? Ambulan. Bapak sehat-sehat ya. Saya tahu ini pekerjaan yang mulia dan melelahkan. Mungkin juga. Hati-hati pokoknya. Jangan lupa ngopi terus. Ya kopinya kalau bisa jangan gula. Kopinya pahit aja daripada nanti ada apa-apa malah kena sakit gula lagi. Enggak. Nggak pakai gula ya? Pakai. Oh pakai. Ya pentingnya jaga kesehatan. Kita ada triknya. Ada triknya, tetap olahraga ya Pak? Kita harus gerak. Makanya anak sekarang tuh banyak sekali terserang penyakit karena kelompok mager. Kalau mager. Jadi kalau kelompok mager mudah sekali terserang penyakit. Tapi kalau banyak gerak, ya bukti sampai saat ini saya belum pernah berobat. Tepuk tangan guys, terima kasih banyak.
Pokoknya jangan lupa mampir juga ke YouTube-nya Bapak. Ini ada YouTube-nya nih kalau misalkan pengen tahu situasi dalam ambulansnya seperti apa, main-main aja. Kalau aku sih kayaknya nggak berani untuk nonton ya. Kita pamitan. Makasih banyak Pak. Oke, Sehat-sehat. sama-sama Bang Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Dadah semua.